Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Nah, kita akan membahas hari ini yaitu tentang 3 mitos yang salah tentang menjadi pengusaha. Oke, setelah yang satu ini. Guys, mungkin Anda pernah berpikir nggak sih menjadi seorang pengusaha ini harus seperti ini, harus seperti itu, harus kayak gini, harus kayak gitu, ya kan? Pokoknya banyak masyarakat yang memberikan doktrin kepada kita bahwa ini loh, jadi seorang pengusaha itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, apakah itu sebetulnya adalah fakta atau itu adalah mitos? Nah, kita akan bahas satu persatu. Ada 3 mitos yang salah tentang menjadi seorang pengusaha. Jadi yang pertama teman-teman, mitos yang salah tentang menjadi seorang pengusaha adalah menjadi seorang pengusaha itu enak. Nah, ini bukan berarti salah ya, tapi kurang lengkap. Maksudnya gimana? Menjadi seorang pengusaha itu ada enaknya, ada nggak enaknya. Jangan dilihat cuma enaknya doang, ya kan? Kalau kita lihat pengusaha yang sukses, mereka bisa punya banyak uang gitu kan, bisa punya banyak secara finansial baik. Lalu mereka juga punya waktu, mereka bisa seperti ini, seperti itu, bisa beli ini, beli itu. Nah, Anda cuma lihat dari sudut pandang enaknya doang. Lalu ketika Anda mencoba jadi seorang pengusaha, menjadi beralih gitu ya, padahal seorang mungkin yang kita sebut karyawan dan pengusaha itu adalah 2 hal yang berbeda. Mungkin sebelumnya itu ikan air tawar, sekarang kita pindah ke air laut, pasti beda banget. Suasananya beda, ya iklimnya beda, lalu semuanya banyak perbedaan yang ada di sana. Nah, ketika kita belajar, oke, saya ingin jadi pengusaha, saya terjun jadi pengusaha, akhirnya Anda merasa nggak sesuai ekspektasi Anda tadi, Anda berpikir bahwa seorang pengusaha itu pasti enak, akhirnya banyak orang yang muntaber, ya kan? Muntaber itu mundur tanpa berita, mundur tiba-tiba tanpa ada informasi apa-apa gitu ya. Akhirnya kembali lagi ke alam yang sebelumnya, kembali ke air tawar misalnya gitu, atau mungkin kembali ke karyawan lagi. Nah, makanya kita dari sini kita belajar bahwa ada enaknya dan nggak enaknya. Jadi kalau kita tahu sudah siap bahwa itu ada nggak enaknya, sehingga kita bisa atasi itu, teman-teman. Ya kan? Nggak enaknya gimana Pak Vino ya? Ada mungkin waktu yang kita korbankan di awal, kita harus berjuang, kita harus buang gengsi, kita harus ini, kita harus bisa menjual, kita harus belajar untuk bagaimana promosi barang, bagaimana kita bisa banyak hal yang kita harus belajar dari hal baru gitu ya, belajar dari nol, bahkan caranya gimana, izin produknya gimana, terus lalu ini gimana, lalu bagaimana memanage karyawan. Nah, itu semua kan banyak hal yang baru yang kita harus pelajari, dan pasti nggak enak di awal karena keluar dari zona nyaman Anda, keluar dari lingkungan Anda sebelumnya. Apakah Anda sudah siap? Ya kan, apakah Anda tahu enaknya tapi juga tahu nggak enaknya? Nah, sekarang makanya dengan ini kita belajar Bapak Ibu teman-teman semua, menjadi seorang pengusaha pasti ada enaknya ada nggak enaknya, dan Anda siap nggak enaknya tuh ada ya. Bahkan saya ngomong di awal-awal itu banyak nggak enaknya ya. Kalau sudah jadi, sudah sukses itu beda cerita. Kalau kita ngomong jadi pengusaha sukses itu pasti langsung enak gitu kan, karena sukses kan. Tapi untuk mencapai ke sana itu ada proses yang kita harus lalui, dan itu mungkin saya sebut nggak enak. Nah, apakah Anda sudah siap dengan nggak enaknya? Bukan cuma siap dengan enaknya. Kalau Anda sudah siap dengan nggak enaknya, maka Anda udah punya modal awal nih jadi seorang pengusaha. Oke, nangkep teman-teman semua? Yang kedua yaitu jadi pengusaha harus punya modal besar. Nah, ini mitos yang menurut saya banyak sekali orang cara berpikirnya seperti ini. Saya kasih tahu coba teman-teman semua, kalau Anda hari ini ngomong bisnis itu harus punya modal yang sangat besar, modal yang besar lah ya, kita nggak usah ngomong sangat besar lah, yang besar aja. Saya kasih contoh, kalau Anda hari ini saya kasih uang 1M gitu, kira-kira Anda mau usaha apa? Atau mungkin ada seorang, ini ya, kita lihat ada orang yang ingin beralih menjadi pengusaha, dia mungkin bekerja di sebuah perusahaan, lalu tiba-tiba dapat door prize gitu ya, dapat door prize, wah seneng banget kan? Nah, kira-kira mau usaha apa setelah itu? Banyak orang yang ketika mereka tiba-tiba dapat uang yang banyak itu kaget, bingung harus ngelolanya seperti apa, harus bikin usaha apa. Ya seperti yang kita ketahui di beberapa mungkin bulan yang lalu gitu ya, di Desa Tuban gitu kan, semua orang dapat uang untuk bisa
mengganti tanah mereka kan. Tanah mereka kan diambil alih oleh pemerintah lalu kita diganti dengan uang. Nah, pertanyaannya adalah mereka tuh setelah dapat uang itu mau jadi apa? Mereka mau bikin usaha apa? Akhirnya ada yang beli mobil dan lain-lain. Tiba-tiba informasi yang paling update adalah uang mereka sudah habis dipakai buat kebutuhan dan lain-lain. Nah, saya pertanyaannya bukan masalah modalnya dong kalau gitu kan. Sekarang kalau saya tanya balik ke Anda, kalau Anda dikasih 1 M, Anda mau usaha apa? Ayo coba tulis di kolom komentar. Dan saya pastikan, pertanyaan berikutnya adalah, Anda bisa pastikan nggak kalau Anda sukses? Nggak ada yang bisa memastikan gitu ya. Menurut saya nggak ada yang hal yang pasti. Bukan berarti orang yang modalnya besar, lalu Anda bisa dapat penghasilan yang besar, dapat bisnis yang besar. No, belum tentu. Mungkin memang Anda punya kelebihan kelebihan modal ya. Kelebihan modal berarti dalam arti berarti Anda punya banyak alternatif. Anda mungkin punya banyak cara atau mungkin banyak pilihan. Inilah, itulah, oke. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pasti sukses? No, tidak. Karena yang menentukan Anda bisa berhasil atau sukses adalah bukan masalah modalnya besar atau enggak. Tapi adalah keputusan kita atau kemauan dan keberanian kita untuk memulai bisnis. Ya, kemauan dan keberanian. Banyak orang memang mungkin punya modal, tapi belum tentu mau dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Belum tentu berani mengambil langkah untuk, seperti ini. Mengambil langkah untuk keluar dari zona nyaman mereka. Belum tentu. Bapak, Ibu, teman-teman semua. Jadi, dengan seperti ini kita tahu bahwa modal utama itu bukan masalah modal besar secara uang. Modal uang itu nomor sekian, nomor 8, nomor 9 mungkin. Nomor 1 adalah modal kemauan dan modal keberanian. Kalau Anda mau, Anda betul-betul yakin dengan apa yang Anda mau dan Anda yakin dengan apa yang Anda yakini itu, ya sudah, go ahead, maju aja. Ya, coba usahanya dan nggak perlu modal yang besar dulu di awal. Karena banyak orang yang mungkin di luar sana, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu bukan berasal dari modal yang besar. Contohnya, Anda mungkin beberapa tahu di sini, seperti kalau Anda tahu Harley Davidson itu perusahaan motor gitu ya, yang sangat luar biasa. Sekarang kan Anda tahu motor Harley Davidson itu kan mahal sekali. Itu berasal dari mana? Dari garasi rumah. Dari garasi rumah. Lalu kita lihat lagi Facebook itu dari mana? Dari kantor, dari dari ruangan kecil, ya kan? Facebook. Lalu kita bisa lihat lagi orang-orang yang mereka memulainya Microsoft. Microsoft dari mana? Dari juga garasi rumah, dari tempat yang kecil. Nah, Apple juga sama, Bapak Ibu. Nah, dengan ini kita bisa belajar bahwa bukan masalah modal di awalnya berapa, tapi Anda punya ide, Anda eksekusi, Anda berani memulai. Itu kuncinya. Dan setelah itu baru modal kita pikirkan, dan modal itu kan banyak, bukan cuma masalah uang, modal relasi, kita punya relasi ini, punya relasi itu, kita punya pengetahuan, itu kan modal semua. Kalau Anda berpikir modal itu cuma uang, itu sangat sempit sekali. Nah, dan ketika kita terbatas dan terhadang oleh namanya modal uang tadi, kita nggak maju-maju. Coba dulu dari hal yang paling sepele, hal kecil. Percayalah, kalau kita bisa dipercaya hal yang kecil, ya kan, kita diberikan atau mungkin diberikan kepercayaan hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan kita kepercayaan hal yang lebih besar. Nanti satu persatu ada prosesnya. Yang ketiga, teman-teman, ini yang kebalikannya dengan yang pertama tadi ya. Jadi pengusaha itu enak, ya kan, yang pertama tadi. Yang ketiga itu kebalikannya. Jadi pengusaha itu sulit. Nah, ini kata-kata yang menurut saya, ya mungkin Anda bisa coba refleksikan ke dalam mungkin sehari-hari Anda. Apakah ada teman-teman kita yang ngomong jadi pengusaha itu sulit, nggak enak, ya kan, nggak mudah gitu, karena nggak semua orang jadi pengusaha, nggak semua orang nggak jadi entrepreneur. Saya setuju, memang nggak semua orang bisa jadi entrepreneur, nggak semua orang jadi pengusaha, nggak semua orang. Tetapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah jadi pengusaha itu sulit betul kalau nggak ada mentornya, kalau nggak ada lingkungannya, kalau nggak ada yang ngajarin, kalau nggak ada yang membina atau membimbing, ya kan. Itu kuncinya dulu. Kalau Anda punya mentor atau punya pembimbing yang mengajarkan Anda, mungkin Anda sama sekali nggak paham tentang jadi pengusaha itu gimana. Anda dari nol, betul-betul dari nol, bahkan dari minus. Anda nggak tahu nih caranya gimana, modal juga terbatas. Tapi ingat, kalau Anda bisa ketemu dengan mentor yang tepat, Anda bisa ketemu dengan orang yang tepat yang membantu Anda, membina Anda, mengajarkan Anda cara yang benar, cara yang tepat untuk jadi pengusaha, maka Anda akan jadi orang seperti itu juga. Maka Anda akan jadi orang yang luar biasa, teman-teman.
Jadi ini yang penting ya, ada mentor. Nah Pak, gimana ya Pak ya, banyak orang berhasil, orang sukses itu jarang gitu ya Pak ya mau bagikan ilmunya, karena nanti jadi saingannya. Nah kan jadi saingannya lah, nanti jadi gimana ya Pak ya. Nah Anda harus tahu bagaimana cara membangun hubungan dengan orang-orang yang upper kelas ya, atau mungkin yang kelasnya lebih tinggi daripada kita. Nah kita harus belajar dari orang-orang yang mereka tuh punya kapasitas yang lebih luar biasa daripada kita. Nah, kebetulan juga di komunitas YES, teman-teman, itu adalah satu wadah di mana kita disiapkan untuk punya mentor, dibina, dan Anda bisa dibimbing untuk jadi pengusaha dari level pemula, level 0 gitu ya. Ada level pemula, ada level berikutnya nanti. Nah, tapi itu step by step, itu ada semua bimbingannya. Dan bahkan juga teman-teman, kalau kita ngomong bisnis dengan modal yang besar ya, perusahaan kita pun ini ya, di komunitas YES ini, yang kita bersama bermitra dengan perusahaan yang udah 23 tahun, itu awalnya juga dari garasi rumah. Awalnya dari hal yang kecil, sekarang kita punya 40 cabang lebih. Nah, berarti bermaksud apa? Saya ngomong bahwa jadi seorang pengusaha itu bukan berarti sulit, ya kan? Memang tidak mudah, ya kan? Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti Anda nggak bisa. Kita semua itu dikasih kapasitas untuk belajar dan untuk bisa bertumbuh, ya kan? Dan bisa. Tapi kebanyakan orang itu nggak mau. Bukan masalah nggak bisanya, nggak maunya. Nggak mau untuk belajarnya, nggak mau untuk berjuangnya. Nah, itu beda teman-teman. Jadi kenapa saya sebutkan bahwa jadi seorang pengusaha itu memang nggak semua orang bisa jadi pengusaha. Karena bukan nggak bisanya, tapi ada yang nggak mau memang jadi pengusaha. Memang dia memutuskan nggak mau, ya sudah. Mau kita mau ngomong apa. Tapi kalau Anda benar-benar mau, dan Anda mau dibina, Anda mau dibimbing dari nol, dan bagaimana Anda bisa punya satu bisnis yang besar nanti ke depannya, nah itu bisa Anda carilah komunitas, atau mungkin Anda carilah mentor yang cocok dengan bidang Anda. Nah, kalau Anda masih bingung bidangnya apa Pak, produknya apa, nanti Anda tanyakan ke kolom di bawah ya. Ada admin, mungkin WA admin yang bisa kita share, Anda bisa tanya di sana. Gimana supaya Anda bisa jadi pengusaha mungkin dari level 0, dan Anda akan merangkak ke atas, berproses, supaya Anda bisa jadi pengusaha yang sukses. Oke? Itu aja teman-teman. Dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda. Berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.